Bayu Kurniawan, seorang perwira tim khusus, tanpa percaya diri membimbing anak buahnya menuju kantor pelayanan yang ramai digunjingkan. Nugraha Prasetya, yang semestinya menjaga ketertiban, justru menciptakan suasana semakin memanas dengan bisik-bisik penuh teka-teki. Cahyo Adiputra, seorang warga biasa, awalnya sekadar ingin mengurus berkas penting namun terhenyak di tengah antrean yang mencekam. Drama kehidupan pun bergulir dengan cepat. Namun ketika sebuah suara keras menggema di lorong sempit, semuanya berubah menjadi ketidakpastian yang membuat bulu kuduk berdiri. Tidak disangka, apa yang semula dikira hanya keluhan biasa berubah menjadi ketegangan yang membuat tubuh banyak orang berguncang penuh kengerian, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di ruang tunggu kantor Samsat yang pengap dan penuh sesak, Cahyo Adiputra mengamati antrean panjang yang bergerak lambat. Sementara di sudut ruangan terdengar seorang ibu menggerutu tentang biaya tambahan yang tiba-tiba diminta oleh petugas. "Bu, kenapa mahal sekali ya? Bukannya tadi dibilang cuma 300 rupiah ribu?" Tanya ibu itu pada pria muda yang menjaga loket, tetapi hanya dijawab dengan pandangan dingin dan isyarat tangan agar membayar. Cahyo, yang duduk tak jauh dari mereka, merasa ada yang aneh dengan suasana ruangan. Obrolan warga berisi keluhan serupa tentang biaya yang tak sesuai aturan. Ketika gilirannya tiba, Cahyo mendekati meja petugas dengan membawa map dokumen, tetapi ia juga diminta membayar biaya percepatan sebesar 500 ribu rupiah tanpa kwitansi resmi. "Maaf, Pak, bukankah ini sudah termasuk biaya resmi?" tanya Cahyo, tetapi petugas hanya tersenyum kecil sambil berkata, "Kalau mau cepat selesai, itu syaratnya." Cahyo membayar dengan berat hati dan menerima kwitansi dengan stempel yang terlihat aneh, membuatnya memutuskan untuk memotret dokumen itu secara diam-diam. Saat ia berjalan keluar, seorang pria berpakaian sipil dengan wajah kaku memperhatikan gerak-geriknya dari sudut ruangan, membuat Cahyo merasa tidak nyaman. Di luar gedung, Cahyo membuka kembali dokumen yang ia terima, mencatat detail yang mencurigakan, dan mulai berpikir bahwa ada praktik tidak wajar di kantor itu. Dalam perjalanan pulang, ia mendengar warga lain di angkot berbicara dengan nada frustrasi tentang pengalaman mereka di Samsat yang sama, semakin memperkuat dugaan Cahyo. Dengan kepala penuh pertanyaan, Cahyo berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu lebih banyak, meskipun ia belum tahu bahwa langkah kecil ini akan membawanya pada masalah yang lebih besar. Esok harinya, Cahyo membawa dokumen yang ia dapatkan ke rumah Angga Prakosa, teman lamanya yang baru saja mengurus perpanjangan STNK di tempat yang sama. "Lihat ini, Angga, stempelnya aneh, kan? Dan kenapa harus bayar segitu mahal?" tanya Cahyo, menunjuk kwitansi yang ia terima, membuat Angga terdiam sejenak sebelum mengangguk. "Aku juga kena begitu. Yo, mereka bilang untuk mempercepat proses, padahal aku nunggu hampir 2 jam, jawab Angga sambil menunjukkan kwitansi miliknya yang memiliki pola mirip. Mereka membandingkan dokumen-dokumen mereka dan menemukan pola pungutan liar yang tampak sistematis, dengan nilai yang berbeda-beda tergantung pada jenis layanan. "Ini nggak benar. Yo, kalau kita diam aja, mereka bakal terus-terusan begini," kata Angga, yang mulai terlihat gelisah namun bersemangat untuk mencari tahu lebih jauh. Cahyo mengusulkan agar mereka mencari bukti lebih banyak dengan mewawancarai warga lain yang pernah mengalami hal serupa, meskipun Angga sedikit ragu akan risikonya. Tiba-tiba, ponsel Cahyo bergetar, dan sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal berbunyi, "Hati-hati kalau mau ikut campur urusan orang lain." Cahyo menunjukkan pesan itu pada Angga, yang wajahnya berubah pucat dan berbisik, "Kayaknya kita udah ketahuan, yo." Meskipun rasa takut mulai muncul, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan usaha mereka, memulai dengan menyusun daftar warga yang bersedia berbicara. Cahyo tidak menyadari bahwa langkah kecil ini akan membuatnya semakin terjerat dalam konflik besar yang melibatkan lebih banyak pihak daripada yang ia bayangkan. Sore itu, di sebuah warung kopi yang sepi di pinggir jalan, Cahyo dan Angga duduk di pojok ruangan, berbincang sambil memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang di luar. "Aku coba tanya beberapa orang tadi pagi di pasar," kata Angga, menyeruput kopi panasnya, dan semuanya punya cerita mirip tentang pungli di Samsat. Cahyo mengangguk, lalu menjawab, "Tapi kita nggak bisa asal nuduh, Angga, harus ada bukti yang lebih jelas kalau mau lanjut." Saat mereka berbicara, seorang pria dengan helm motor masuk ke warung dan duduk di meja dekat pintu, sesekali melirik ke arah mereka dengan tatapan mencurigakan. "Kamu sadar nggak,
Dari tadi kayak ada yang ngikutin kita, bisik Angga sambil mencoba terlihat tenang, namun nada suaranya bergetar. Cahyo menoleh sekilas dan melihat pria itu mengetik sesuatu di ponselnya, lalu tiba-tiba keluar tanpa memesan apapun, membuat keduanya merasa tidak nyaman. Kita nggak aman di sini, kata Cahyo sambil melipat dokumen yang mereka bawa dan mengajak Angga untuk segera pergi. Dalam perjalanan pulang, mereka merasa seperti diawasi, dengan sebuah motor hitam mengikuti mereka dari kejauhan tanpa menyalakan lampu depan. Cahyo mencoba menenangkan Angga, tetapi rasa khawatir di hatinya semakin besar saat mereka sampai di rumah masing-masing dengan selamat namun penuh tanda tanya. Malam itu, Cahyo menerima telepon anonim yang hanya berisi suara nafas berat sebelum sambungan terputus, menambah ketegangan di kepalanya. Malam itu, Cahyo duduk di ruang tamunya bersama istrinya, Intan, yang memandangnya dengan tatapan cemas sambil memeluk anak mereka yang masih kecil. "Kamu kenapa sih harus ikut-ikutan urusan kayak gini?" tanya Intan dengan nada memelas, membuat Cahyo terdiam sejenak sebelum menjawab. "Karena ini nggak benar, Tan, kita nggak bisa cuma diam aja." Intan menggelengkan kepala, lalu berkata, "Tapi kamu lihat, mereka udah mulai ngancam. Aku nggak mau sesuatu terjadi sama kamu atau keluarga kita." Cahyo mencoba meyakinkan istrinya bahwa ia akan berhati-hati, tetapi dalam hatinya, ia juga merasa takut akan kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Di tengah perdebatan, sebuah suara ketukan keras di pintu depan membuat mereka terdiam, menatap satu sama lain dengan wajah penuh kekhawatiran. Cahyo membuka pintu dan menemukan sebuah amplop coklat tanpa nama, yang isinya adalah foto dirinya di depan kantor Samsat dengan pesan, "Berhenti sekarang juga." Intan menjerit kecil saat melihat foto itu, membuat tubuhnya berguncang penuh ketakutan, sementara Cahyo hanya bisa memandang amplop itu dengan wajah tegang. "Aku bilang apa? Yo, mereka nggak main-main," kata Intan dengan nada tinggi, sementara Cahyo hanya terdiam sambil mencoba menenangkan istrinya. Cahyo menyimpan amplop itu di laci meja, tetapi ia tahu ancaman ini adalah peringatan nyata yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Malam itu, Cahyo tidak bisa tidur, pikirannya dipenuhi rasa gelisah tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya, sementara bayangan amplop coklat itu terus menghantuinya. Cahyo dan Angga memutuskan untuk berbicara dengan beberapa warga di sebuah acara pasar malam, menggunakan suasana santai untuk memancing cerita mereka. Seorang pedagang sayur mengaku pernah membayar lebih dari yang seharusnya, karena takut dokumennya tertahan selama berminggu-minggu jika tidak mengikuti aturan tak tertulis. "Mereka selalu bilang kalau saya mau cepat selesai, harus ada tambahan," ungkap pedagang tersebut, yang menunjukkan rasa kecewa tetapi tak berani mengadu ke pihak berwenang. Cahyo mulai mencatat pola dari cerita-cerita warga, sementara Angga merekam beberapa pernyataan dengan ponselnya sebagai bahan tambahan bukti. Di sebuah warung kopi kecil, seorang sopir angkot membagikan kisah serupa, di mana ia diharuskan membayar uang lebih untuk sekadar memperbarui surat izin mengemudi. "Kalau nggak bayar, saya disuruh balik lagi nanti, entah kapan selesainya," ucap sopir itu dengan nada kesal, mengisyaratkan bahwa ini bukan hal baru. Malam itu, Cahyo dan Angga sepakat untuk menyusun semua data yang mereka kumpulkan menjadi laporan kecil agar lebih mudah dipahami. Di sisi lain, mereka menyadari bahwa semakin banyak orang yang mengetahui upaya mereka, semakin besar pula risiko mereka terpapar ancaman. "Kita harus pastikan semua bukti ini aman dulu, yo, sebelum kita melangkah lebih jauh," kata Angga, menambahkan bahwa laporan ini sebaiknya disalin ke tempat terpisah. Dalam perjalanan pulang, Cahyo tak bisa menghilangkan rasa khawatir, tetapi ia juga merasa optimis bahwa perlahan kebenaran mulai terungkap. Malam itu, setelah selesai mengamankan data di sebuah perangkat cadangan, Cahyo memutuskan untuk beristirahat sambil memikirkan langkah berikutnya. Saat ia mulai tertidur, ponselnya berdering dengan suara yang menggelegar, menampilkan nomor tak dikenal di layarnya. "Kamu pikir ini urusanmu?" Suara dingin dari ujung telepon membuat Cahyo terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada tegas. "Siapa ini? Apa maumu?" Penelepon hanya tertawa kecil sebelum berkata, "Berhenti sekarang juga, atau keluargamu yang akan menerima akibatnya." Cahyo langsung terbangun sepenuhnya, merasa bulu kuduknya berdiri dan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia bergegas mengecek pintu dan jendela rumah, memastikan semuanya terkunci rapat, sementara pikirannya dipenuhi kemungkinan buruk. Di ruang tamu, Intan menatap Cahyo dengan khawatir saat ia menceritakan panggilan tersebut, yang membuat istrinya semakin ketakutan. "Aku bilang juga apa? Yo, mereka nggak main-main," ujar Intan dengan suara gemetar sambil menggenggam tangan Cahyo dengan erat. Cahyo mencoba menenangkan Intan, tetapi rasa cemas yang meliputi dirinya sendiri sulit untuk ia sembunyikan.
terutama setelah ancaman itu menyebut keluarganya secara langsung. Malam itu, Cahyo menghabiskan waktu berjaga di ruang tamu, dengan pandangan tak pernah lepas dari pintu depan rumahnya, memastikan bahwa semuanya aman. Pagi berikutnya, Cahyo dan Angga bertemu di sebuah lapangan kosong untuk membahas situasi yang semakin menegangkan dan langkah-langkah yang harus mereka ambil. Kalau terus begini, kita nggak akan cukup kuat berdua, yo, kata Angga, yang mengusulkan untuk merekrut lebih banyak warga yang berani bicara. Mereka mulai mendekati beberapa orang yang mereka percaya, termasuk sopir angkot dan pedagang yang sebelumnya berbagi cerita di pasar malam. Setelah mendengar penjelasan Cahyo, sopir angkot itu berkata, "Saya setuju bantu, tapi kalian harus janji nama saya nggak akan disebut di mana-mana." Dalam pertemuan pertama kelompok kecil itu di sebuah warung kopi yang sepi, mereka membahas strategi untuk mengumpulkan lebih banyak bukti tanpa menarik perhatian. Cahyo menunjukkan rekaman yang ia buat di meja pelayanan, sementara Angga memperlihatkan daftar dokumen yang ia kumpulkan dari warga. "Semua ini penting, tapi kita harus pastikan kita nggak terlihat mencolok," ujar Angga, yang mengusulkan agar pertemuan berikutnya diadakan di lokasi yang lebih aman. Warung kopi kecil itu menjadi markas sementara mereka, tempat para anggota kelompok saling bertukar informasi dan berdiskusi tentang situasi yang mereka hadapi. Namun, perasaan was-was tidak pernah benar-benar hilang, terutama saat Cahyo melihat seorang pria mencurigakan berdiri di luar warung dengan mata tertuju pada mereka. "Kita harus pindah tempat sebelum ada yang curiga," bisik Angga, yang semakin menyadari bahwa risiko mereka semakin besar setiap harinya. Dengan penuh kehati-hatian, Cahyo kembali ke kantor Samsat, kali ini membawa dokumen lain untuk diurus sambil berencana merekam setiap interaksi yang mencurigakan. Di depan loket, petugas bernama Suryo memeriksanya dengan cepat sebelum berkata, "Ini perlu tambahan biaya kalau mau selesai hari ini." Cahyo, yang sudah mempersiapkan mentalnya, bertanya dengan nada santai, "Tambahan berapa, Pak? Kok nggak ada di daftar resmi?" Suryo menjawab dengan dingin, "Rp 750.000, langsung kasih ke sini, nggak perlu nanya macam-macam," sambil memberikan pandangan tajam yang membuat warga di belakang antrean terdiam. Cahyo berpura-pura menerima tanpa perlawanan, namun ia merekam percakapan itu dengan ponsel yang ia sembunyikan di saku kemejanya. Setelah membayar biaya tambahan tersebut, Cahyo menerima dokumen yang tampak normal di luar, tetapi ia tahu ada bukti besar di balik percakapan mereka. "Terima kasih, Pak. Semoga pelayanannya selalu cepat seperti ini," ujar Cahyo sambil tersenyum kecil, menyembunyikan rasa kesalnya yang membara. Saat keluar dari kantor, Cahyo hampir bertabrakan dengan seorang pria yang ia kenali sebagai salah satu petugas keamanan, yang menatapnya dengan penuh kecurigaan. Cahyo mempercepat langkahnya menuju parkiran sambil memastikan bahwa ponselnya aman dan rekaman tersebut berhasil disimpan tanpa gangguan. Sesampainya di luar, ia langsung menghubungi Angga untuk memberitahukan bahwa ia telah mendapatkan bukti yang lebih jelas dan siap untuk langkah berikutnya. Malam itu, Angga memasuki kantor Samsat dengan kartu aksesnya sebagai pegawai honorer, berjalan perlahan ke gudang arsip yang terletak di lantai bawah. Ia membawa senter kecil dan kamera ponsel untuk merekam dokumen apapun yang mencurigakan, dengan napas yang tertahan di setiap langkahnya. Setelah membuka beberapa laci arsip, ia menemukan folder yang berisi daftar transaksi tidak resmi dengan angka-angka besar yang jelas bukan bagian dari sistem resmi. "Ini pasti yang kita cari," gumam Angga pelan sambil memotret halaman demi halaman dokumen tersebut, memastikan setiap detail terekam dengan jelas. Saat sedang asyik memeriksa, ia mendengar langkah kaki berat mendekati pintu gudang, membuatnya cepat-cepat mematikan lampu senter dan bersembunyi di balik rak besar. Satpam dengan lampu sorotnya masuk ke dalam, memeriksa ruangan sambil menggumamkan sesuatu. Sementara Angga menahan napas dengan dada yang berdegup kencang. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, satpam itu akhirnya pergi, tetapi Angga tahu ia harus segera keluar sebelum ada yang mencurigainya. Dengan hati-hati, ia menyimpan dokumen digital di ponselnya dan memastikan semua barang di gudang kembali seperti semula agar tidak meninggalkan jejak. Keluar dari gedung, Angga merasa tubuhnya bergetar karena campuran rasa lega dan ketakutan atas apa yang baru saja ia lakukan. Sesampainya di rumah, ia langsung menghubungi Cahyo untuk memberitahu bahwa ia telah menemukan bukti penting yang akan menguatkan dugaan mereka. Pagi harinya, sebuah video rekaman yang diambil Cahyo di meja pelayanan Samsat mendadak viral di media sosial, memicu berbagai komentar pedas dari masyarakat yang merasa pernah mengalami hal serupa. "Ini sudah keterlaluan, sudah jelas ada praktik korupsi di sini," tulis seorang netizen, sementara yang lain mengajak warga untuk berkumpul di depan kantor Samsat untuk menyuarakan protes. Di siang yang panas,
Puluhan warga berkumpul di depan kantor dengan membawa spanduk bertuliskan "Stop Pungli" dan "Kami bukan sapi perah", membuat suasana menjadi tegang. Nugraha Prasetya, kepala kantor Samsat, akhirnya muncul untuk memberikan pernyataan resmi kepada wartawan yang meliput kejadian tersebut. "Tuduhan ini tidak berdasar dan kami akan segera menyelidiki kebenarannya," ucapnya dengan nada tenang, meskipun di balik layar ia merasa panik dan mulai mencari siapa dalang di balik unggahan tersebut. Sementara itu, di dalam kantor, para pegawai terlihat gelisah dan terus-menerus melirik keluar jendela untuk melihat protes yang semakin memanas. Cahyo dan Angga, yang mengamati situasi dari kejauhan, merasa senang bahwa usaha mereka mulai membuahkan hasil, meskipun mereka sadar risiko akan semakin besar. Nugraha memanggil Suryo dan beberapa anak buahnya, memberikan perintah tegas untuk mencari tahu siapa yang telah merekam video tersebut dan memastikan mereka tidak bisa berbicara lagi. Di tengah kerumunan warga, seseorang mulai memimpin yel-yel, membuat protes itu menjadi semakin keras dan menarik perhatian pihak berwajib. Cahyo merasa waktu mereka semakin sempit, tetapi ia percaya bahwa aksi ini adalah langkah penting untuk membuka kedok praktik korupsi di Samsat. Di markas Kopassus, Kapten Bayu Kurniawan membaca laporan tentang kasus pungli di kantor Samsat yang kini viral, membuatnya prihatin terhadap kondisi pelayanan publik yang seharusnya melayani rakyat. Ia memanggil timnya untuk berdiskusi tentang langkah yang harus diambil, meskipun operasi ini bukan bagian dari tugas rutin mereka. "Kalau kita biarkan, ini akan terus merusak kepercayaan masyarakat kepada aparat," ujar Bayu dengan nada tegas, mengisyaratkan bahwa tindakan harus segera diambil. Setelah mempelajari laporan awal, ia menyadari bahwa ada indikasi keterlibatan jaringan yang lebih besar di balik praktik pungli ini. Bayu memutuskan untuk menyamar dan menyelidiki langsung di lapangan, sambil memastikan bahwa identitas timnya tetap dirahasiakan. "Kita harus bertindak cepat, tapi hati-hati, salah langkah sedikit saja, bisa jadi bumerang," tambahnya kepada anak buahnya yang mendengarkan dengan serius. Ia juga menghubungi seorang rekan di kepolisian untuk mendapatkan akses data tambahan, meskipun ia tahu bahwa tidak semua pihak di dalam sistem dapat dipercaya. Sementara itu, ia mempelajari profil Nugraha Prasetya dan beberapa petugas lain di Samsat, mencatat pola aliran dana yang mencurigakan. Dengan persiapan yang matang, Kapten Bayu menetapkan jadwal operasi, memastikan bahwa setiap anggota timnya mengetahui perannya masing-masing. Di dalam hati, Bayu merasa bahwa misi ini bukan hanya soal menjalankan tugas, tetapi juga soal menegakkan keadilan bagi masyarakat yang telah dirugikan. Angga kembali menyelidiki catatan keuangan yang ia temukan, dan menemukan bukti aliran dana mencurigakan ke rekening atas nama salah satu petugas Samsat yang dikenal cukup dekat dengan Nugraha. "Lihat ini, yo," kata Angga sambil menunjukkan bukti tersebut kepada Cahyo, yang langsung mengerutkan dahi saat membaca rincian transaksi yang mencurigakan. Mereka menduga bahwa uang pungli itu tidak hanya berhenti di petugas kecil, tetapi mengalir ke jaringan yang lebih besar di atasnya. Cahyo mengusulkan agar mereka menyimpan bukti itu di tempat aman, karena ia merasa bahwa aktivitas mereka mulai menarik perhatian pihak-pihak yang ingin menutup kasus ini. Sementara itu, mereka sadar bahwa setiap gerak-gerik mereka kini diawasi dengan ketat, membuat setiap langkah harus diambil dengan penuh kehati-hatian. Angga merasa ada seseorang yang mengikuti saat ia pulang kerja, tetapi ia berhasil mengelabui orang tersebut dengan berbelok ke gang sempit yang gelap. "Aku yakin mereka sudah tahu kita," ujar Angga saat bertemu Cahyo di malam harinya, menambah tekanan di tengah perjuangan mereka. Cahyo mencoba menenangkan Angga, tetapi ia juga merasa ketakutan, terutama setelah beberapa kali menemukan pesan anonim di pintu rumahnya. Mereka memutuskan untuk meminta bantuan dari pihak luar, tetapi belum yakin siapa yang bisa mereka percayai dalam situasi yang semakin berbahaya ini. Meskipun ancaman semakin nyata, Cahyo dan Angga sepakat untuk melanjutkan perjuangan mereka, karena mundur bukan lagi pilihan yang mereka anggap adil bagi warga lain. Malam itu, suara keras dari pintu depan membuat Cahyo dan Intan terbangun dari tidur mereka, hanya untuk menemukan pintu rumah telah dijebol oleh sekelompok orang tak dikenal. Dengan langkah cepat, mereka memasuki rumah dan merusak beberapa barang, termasuk lemari tempat Cahyo menyimpan dokumen-dokumen penting. Cahyo berusaha keluar dari kamar untuk menghadapi mereka, tetapi Intan menarik lengannya dengan wajah penuh ketakutan, memintanya untuk tetap berlindung. Setelah kerusakan cukup parah, para penyusup pergi begitu saja, meninggalkan pesan ancaman tertulis di dinding dengan cat semprot. "Ini peringatan pertama. Aku nggak peduli lagi. Yo, kamu harus berhenti sekarang juga," ujar Intan dengan suara gemetar, sementara air matanya mulai menetes melihat rumah yang hancur. Cahyo mencoba menenangkan Intan sambil menyembunyikan kegelisahan dalam dirinya,
menyadari bahwa situasi ini semakin berbahaya. Pagi harinya, tetangga mereka berkumpul di depan rumah untuk melihat kerusakan yang terjadi. Sebagian besar bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Cahyo hanya memberikan jawaban singkat kepada tetangga-tetangganya, berusaha agar perhatian tidak terlalu terfokus pada keluarganya. Meskipun Intan mendesaknya untuk menyerah, Cahyo memutuskan untuk memperketat keamanan rumahnya dengan memasang kamera pengawas dan kunci tambahan. Dalam hati, Cahyo tahu bahwa menyerah berarti membiarkan ketidakadilan terus berlangsung, tetapi ia mulai merasa berat menanggung risiko terhadap keluarganya. Di tengah malam, Angga dan 2 anggota kelompok lainnya menyelinap ke dalam kantor Samsat, berpakaian seperti petugas kebersihan untuk menghindari kecurigaan. Dengan membawa tas kecil berisi alat sederhana, mereka membuka pintu belakang menggunakan kunci duplikat yang berhasil didapatkan dari seorang informan. Di dalam gedung yang gelap, mereka bergegas menuju ruang arsip untuk mencari dokumen yang mungkin terlewatkan dalam pencarian sebelumnya. Saat memeriksa salah satu laci arsip, Angga menemukan berkas yang mencantumkan nama-nama pejabat dan jumlah uang yang diduga hasil pungli, tetapi ia tidak sempat memeriksanya lebih jauh. Alarm tiba-tiba menyala setelah salah satu anggota kelompok tanpa sengaja menyentuh sensor di ruangan lain, membuat suasana menjadi panik. Mereka segera mengambil berkas-berkas penting yang bisa mereka bawa, lalu berlari keluar sebelum petugas keamanan tiba di tempat. Dalam perjalanan keluar, Angga sempat melihat kamera pengawas yang mengarah ke mereka, menyadari bahwa mereka mungkin telah terekam. Sesampainya di titik pertemuan, mereka memutuskan untuk memindahkan dokumen itu ke tempat aman dan menyusun strategi untuk langkah berikutnya. Kita nggak bisa gagal lagi, yo, waktunya hampir habis, kata Angga saat bertemu Cahyo dan menceritakan insiden tersebut dengan wajah lelah. Meskipun berhasil membawa beberapa bukti, Angga merasa bahwa aksi mereka berikutnya harus lebih hati-hati, karena pengawasan di Samsat tampaknya semakin ketat. Di markas Kopassus, Kapten Bayu menerima laporan dari anak buahnya tentang temuan terbaru yang mengindikasikan korupsi sistematis di Samsat. Salah satu anak buahnya menunjukkan dokumen yang mencantumkan rincian aliran dana mencurigakan yang terhubung dengan beberapa petugas penting di kantor tersebut. Ini sudah cukup untuk kita bergerak, tapi kita harus pastikan bahwa operasi ini tidak bocor ke pihak manapun, kata Bayu dengan nada tegas. Bayu memutuskan untuk mengirim tim kecil untuk melakukan pengawasan langsung terhadap aktivitas di kantor Samsat, sambil memastikan bahwa langkah mereka tidak menarik perhatian. Ia juga memerintahkan pengumpulan data tambahan tentang para petugas yang terlibat, termasuk hubungan mereka dengan pihak-pihak di luar sistem. Operasi ini berisiko tinggi, tapi kita tidak punya pilihan lain jika ingin menegakkan keadilan, tambahnya, menatap anak buahnya dengan serius. Bayu menyadari bahwa informasi ini sangat sensitif, dan jika bocor, mereka tidak hanya menghadapi kegagalan tetapi juga ancaman terhadap keselamatan mereka sendiri. Untuk memperkuat bukti, ia menghubungi beberapa sumber terpercaya yang dapat memberikan informasi tambahan mengenai pola aliran dana tersebut. Sementara itu, Bayu mempersiapkan rencana untuk konfrontasi langsung dengan kepala kantor Samsat, tetapi ia ingin memastikan bahwa semua bukti sudah tak terbantahkan. Dalam benaknya, Bayu merasa bahwa operasi ini bukan hanya soal tugas, tetapi juga kesempatan untuk membuktikan bahwa keadilan masih bisa ditegakkan di tengah banyaknya korupsi. Di tengah meningkatnya tekanan, beberapa warga yang merasa tidak puas dengan pelayanan di Samsat mulai melaporkan pengalaman mereka kepada media lokal. Seorang pedagang kecil memberikan wawancara dengan wajah penuh emosi, menceritakan bagaimana ia dipaksa membayar biaya tambahan untuk sekadar memperpanjang surat kendaraan. Saya sudah bayar sesuai aturan, tapi mereka bilang itu belum cukup, kalau nggak bayar lagi, prosesnya bisa berbulan-bulan, ungkapnya kepada wartawan. Liputan media ini memicu reaksi besar dari masyarakat. Dengan semakin banyak warga yang angkat bicara tentang pengalaman serupa, menambah tekanan pada pihak Samsat. Nugraha Prasetya, kepala kantor Samsat, memberikan pernyataan publik yang membantah semua tuduhan, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan rasa gugupnya di depan kamera. Kami akan menyelidiki masalah ini dan memastikan bahwa semua prosedur kami berjalan sesuai aturan, katanya, meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa posisinya semakin terancam. Di luar kantor, kerumunan warga semakin besar, membawa spanduk dan meneriakkan yel-yel yang menuntut keadilan atas praktik korupsi yang telah lama berlangsung. Sementara itu, Cahyo dan Angga merasa bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk melanjutkan aksi mereka, meskipun mereka tahu risiko semakin besar. Ini kesempatan kita, yo, kita harus pastikan mereka nggak bisa lolos lagi, ujar Angga dengan nada penuh keyakinan, meskipun di dalam hatinya ia merasa tekanan yang sama besar.
Cahyo bertemu dengan seorang pegawai Samsat bernama Budi di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, dengan suasana yang cukup sepi untuk menghindari perhatian. Budi, yang terlihat gelisah, membuka percakapan dengan suara pelan. Saya nggak tahan lagi kerja di bawah tekanan seperti ini, Pak Cahyo. Mereka paksa kami ikut sistem ini. Cahyo mendengarkan dengan saksama saat Budi menjelaskan bahwa atasan mereka, termasuk Nugraha, menetapkan target harian pungli yang harus dipenuhi setiap pegawai. Kalau kami nggak mencapai target itu, kami diancam dimutasi atau bahkan dipecat, tambah Budi, yang matanya mulai berkaca-kaca sambil mengaduk kopinya. Cahyo bertanya apakah Budi bersedia memberikan dokumen atau bukti tambahan, tetapi ia hanya menggeleng dan berkata, kalau saya ketahuan, keluarga saya dalam bahaya. Setelah beberapa saat, Budi akhirnya setuju menjadi informan dengan syarat identitasnya dirahasiakan sepenuhnya, karena ia tahu risikonya terlalu besar. Ada satu dokumen penting di ruang kepala kantor, tapi saya nggak bisa mendekati tempat itu tanpa dicurigai, ungkapnya, memberikan petunjuk tentang arah investigasi Cahyo. Cahyo berjanji akan melindungi Budi semampunya dan meminta agar ia tetap berhati-hati dalam setiap tindakannya. Sebelum berpisah, Budi memberikan Cahyo daftar singkat nama-nama pegawai yang menurutnya terlibat aktif dalam sistem pungli ini. Cahyo pulang dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa langkah ini sangat penting, tetapi juga penuh dengan ancaman yang tidak bisa ia abaikan. Cahyo mengumpulkan kelompoknya di sebuah tempat rahasia untuk membahas langkah-langkah yang perlu mereka ambil setelah menerima informasi dari Budi. Angga mengusulkan agar semua bukti yang mereka miliki disalin ke beberapa perangkat penyimpanan dan disebarkan ke pihak-pihak yang dapat dipercaya. Kita perlu melibatkan media yang lebih besar, mungkin organisasi anti korupsi juga, kata Angga sambil menunjukkan daftar kontak yang telah ia siapkan. Kelompok itu sepakat untuk menyebarkan bukti secara bertahap agar tidak terlalu mencolok dan menghindari risiko kebocoran informasi yang fatal. Salah satu anggota kelompok, seorang mahasiswa bernama Rini, menawarkan diri untuk membantu mengamankan dokumen-dokumen tersebut dengan perangkat lunak enkripsi. Cahyo menekankan pentingnya tidak membocorkan identitas Budi, karena ia sadar bahwa keselamatan informannya bergantung pada kerahasiaan mereka. Di tengah diskusi, Cahyo menyadari bahwa semakin banyak pihak yang terlibat, semakin sulit pula menjaga keamanan informasi yang mereka miliki. Kita berjalan di atas ranjau sekarang, jadi semua langkah harus dihitung dengan cermat, ujar Cahyo, yang mulai merasa tekanan situasi semakin besar. Sebelum pertemuan selesai, mereka sepakat untuk menghindari komunikasi digital yang bisa terlacak dan menggunakan cara manual untuk bertukar informasi penting. Meskipun strategi mereka terasa kokoh, Cahyo tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa setiap langkah mereka diawasi oleh mata-mata yang tak terlihat. Di kantor Samsat, Nugraha Prasetya memandang berkas-berkas di mejanya dengan wajah penuh amarah, sementara pikiran buruk terus menghantui kepalanya. Ia memanggil Suryo ke ruangannya, menatapnya tajam sambil berkata, "Kamu yakin gak ada yang membocorkan informasi? Kalau ada, kita harus tangani sebelum terlambat." Suryo, yang merasa terpojok, mencoba meyakinkan Nugraha bahwa semua pegawai berada di bawah kendalinya, meskipun ia sendiri mulai merasa cemas dengan situasi ini. Nugraha menginstruksikan Suryo untuk memantau semua aktivitas pegawai, termasuk memeriksa siapa saja yang berinteraksi dengan pihak luar, tanpa terkecuali. Kalau ada yang mencurigakan, tangani diam-diam, jangan sampai berita ini keluar lebih jauh. Perintah Nugraha dengan nada dingin, membuat Suryo semakin gelisah. Di sisi lain, Suryo mulai merasa panik karena ia tahu bahwa sebagian bukti sudah bocor dan kemungkinan besar dirinya juga terancam jika situasi ini terus berlanjut. Sementara itu, beberapa pegawai lain mulai bergosip tentang ketegangan di antara atasan mereka, tetapi mereka terlalu takut untuk bertanya lebih jauh. Nugraha merasa bahwa pengaruhnya di kantor mulai melemah, tetapi ia tetap berusaha menampilkan citra kuat di depan para pegawai. Dalam rapat kecil, Nugraha memutuskan untuk mengamankan dokumen-dokumen penting yang mungkin menjadi target kelompok Cahyo, meskipun langkah ini terlalu terlambat. Di dalam pikirannya, Nugraha tahu bahwa waktu semakin menipis, dan ia harus menemukan cara untuk mengendalikan situasi sebelum semuanya hancur. Di markas Kopassus, Kapten Bayu dan timnya menyelesaikan persiapan akhir untuk operasi penggerebekan yang telah direncanakan dengan sangat hati-hati. Ini bukan operasi biasa, kita harus bertindak cepat dan senyap. Pastikan tidak ada kebocoran, kata Bayu kepada timnya dengan nada penuh otoritas. Operasi dimulai pada dini hari, dengan tim Kopassus bergerak dalam kendaraan tak bertanda menuju kantor Samsat untuk menghindari kecurigaan. Setibanya di lokasi, mereka membagi tim menjadi dua kelompok.
Satu untuk mengamankan gedung dan yang lainnya untuk mengakses dokumen-dokumen penting di ruang kepala kantor. Saat memasuki ruang arsip, salah satu anggota tim menemukan folder besar yang berisi rincian aliran dana yang menunjukkan hubungan korupsi ini dengan pihak-pihak di luar Samsat. Ini lebih besar dari yang kita kira, kata salah satu anggota tim, sambil menunjukkan dokumen tersebut kepada Bayu, yang segera memeriksanya dengan serius. Di ruang kepala kantor, mereka menemukan brankas tersembunyi yang berisi uang tunai dalam jumlah besar dan dokumen rahasia lainnya, menguatkan dugaan awal mereka. Nugraha yang berada di rumah, terbangun karena panggilan telepon dari bawahannya yang melaporkan bahwa kantor mereka sedang digeledah. Di lokasi, Kapten Bayu memastikan semua barang bukti diamankan dengan rapi, sementara tim lainnya menangkap beberapa petugas yang mencoba kabur melalui pintu belakang. Operasi ini tidak hanya membongkar korupsi di Samsat, tetapi juga membuka pintu ke jaringan yang lebih besar, membuat Bayu dan timnya menyadari bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai.